أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, detik ini, kita bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia dalam rangka menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah memberkahi diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agamanya menghapuskan agama-agama orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim, dan agamanya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta raya. Tidak lupa khotib berwasiat kepada diri al-fakir khususnya dan kepada jamaah sidang Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam situasi kondisi apapun diri kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Di awal tahun 2022 Masehi, atau kalendernya adalah berdasarkan perputaran matahari. Kalau kalender Hijriah berdasarkan perputaran rembulan. Bedanya 10 hari. Jadi setiap saat umat Islam itu maju 10 hari. Lebarannya maju, Idul Adha-nya maju terus 10 hari setiap tahunnya. Sehingga bisa dihitung oleh sistem ilmu falak maupun ya berdasarkan ru'yatul hilal. Kalender Masehi dan kalender Hijriah hanya berbeda kurang lebih 10 hari. Itulah patokannya. Kita sama-sama menggunakan kalender dua-duanya.
baik Masehi maupun kalender Hijriah. Kita tidak menafikan kalender Masehi karena umur kita dihitung dengan Masehi, gajian kita dihitung dengan Masehi, ulang tahun kita dihitung dengan Masehi, ya. Sampai kepada berapa batas waktu presiden itu juga dihitung dengan kalender Masehi. Bagaimana dengan kalender Islam? Itu kalender Islam itu digunakan untuk menentukan hari-hari besar. Maulid 12 Rabiul Awal, Isra Miraj 27 Rajab, 1 Syawal, dan yang lain-lainnya. Akan tapi tidak ada dikotomi, ini kalendernya orang kafir, ini kalender orang Islam, tidak. Kita tidak mempunyai prinsip demikian. Karena kalender itu adalah hanya sebagai patokan. Ada kalender Jawa, ada kalender Cina, ada kalender yang lain-lainnya. Tergantung kesepakatan kita sendiri. Kalau kesepakatan bangsa Indonesia menggunakan kalender Masehi, Masehi. Kalau umat Islam menggunakan kalender Hijriah, Hijriah. Itu semuanya adalah kesepakatan. Di awal tahun 2022 Hijriah, kita sering mendengarkan ucapan yang disebut ujaran kebencian. Satu suku menghina suku yang lain, bangsa satu menghina bangsa yang lain. Kita perlu membela. Tapi apa yang perlu kita bela? Yang kita bela adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang mengucapkan itu adalah saudara kita. Bukan kita membela Sunda, Jawa, Batak, Padang, ataupun membela ras, membela saudara kita, ataupun membela. Tapi yang kita bela adalah satu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ketika nanti di alam kubur, ketika ditanya man rabbuka, siapa nabimu, kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Wa man kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran kitabu, Al-Quran kitabu. Waman kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'batul kiblati, Ka'bah adalah kiblat. Dan yang terakhir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara kita adalah sesama muslim. Jadi bukan saudara kita sesama Sunda, Jawa, Batak, tapi kita saudara adalah sesama muslim yang sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Sabang sampai Merauke, dari 5 benua, dari 7 samudra, apabila sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah saudara kita. Patokannya jelas. Ujaran-ujaran kebencian dalam Al-Quran, Allah telah menulis dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya sorga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Di antara yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun susah maupun sempit. Satu. Jadi orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun susah, itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi orang yang suka berinfak di jalan Allah, orang yang sedekah di jalan Allah, itulah orang-orang yang mempunyai ciri daripada orang bertakwa.
Akan tetapi jangan diartikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang ditumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Akan tetapi jangan salah mengartikan. Ketika kita menginfakkan 1 juta, 2-3 bulan kita akan dapat 10 juta. Menginfakkan 10 juta, kita 5 bulan 6 bulan akan dapat 100 juta. Menginfakkan 100 juta kita akan 1 miliar. Itu tafsir, bukan tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahali, tapi itu tafsir jalan lain. Di dalam tafsir-tafsir Al-Misbah karang Profesor Dr. Quraish Shihab, tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Jawi, atau tafsir Al-Azhar karangannya Hamka, atau tafsir Ibnu Katsir, tidak ada bicara masalah duit. Mungkin di sini bicaranya masalah kebaikan. Ketika kita menginfakkan 1.000 rupiah di kotak amal Masjid Al-Muhajirin, kebaikannya itu 7 kali dan 100 kali, bermacam-macam kebaikan. Mungkin istri kita menjadi istri yang soleha, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, rezeki kita bertambah, pangkat kita naik derajatnya, kita diberikan kesehatan, dan ribuan kebaikan yang lain. Bukan diartikan duit. Ini kalau diartikan duit, kita akan kecewa. Kalau kita sekarang menginfakkan 100 juta, saya yakin 2-3 bulan akan keblangsak hidupnya. Karena ini bukan tafsir jalan lain. Oleh karena itu, orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaido, yaitu orang yang menahan amarah. Orang yang menahan amarah. Banyak kejadian hanya karena senggolan motor, mobil, orang matanya melotot, marah. Banyak orang yang dihina, bahasanya membawa kadek, membawa celurit, membawa mando, membawa segala macam hanya karena dihina. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang bisa menahan amarahnya. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Sulit memang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Barangkali Nabi yang dilempar batu dia mendoakan, dilempar tai dia mendoakan, dibikin prosok di depan rumahnya biar jatuh dia mendoakan kebaikan. Kita ini kan kadang-kadang kalau dihina ikut menghina, dipukul ikut mukul. Nah ini bukan ciri-ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu yang mau maafkan kesalahan orang lain. Kalau maafkan orang yang tidak bersalah itu ya udah biasa. Tapi kalau maafkan orang yang bersalah kepada diri kita itu luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya ciri yang keempat, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji kepada diri sendiri. Banyak orang yang berbuat keji pada diri sendiri, contohnya minum minuman keras, molimo, mabuk, berzina, menyakiti diri sendiri dengan marah, dan itu adalah orang-orang yang keji terhadap diri sendiri. Ya, itu orang-orang zalim, itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kezaliman pada diri sendiri, langsung Allah mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosanya? Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan Allah walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun,
dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosanya. Itu ciri yang selanjutnya. Setelah dia tidak menzalimi diri sendirinya, ya, selanjutnya dia mohon ampunan atas dosanya kepada Allah. Setelah itu tidak mengulangi lagi perbuatan kezaliman kepada diri sendirinya dan perbuatan dosanya baik kepada dirinya maupun orang lain. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa balasan bagi mereka? Orang-orang yang demikian, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhanmu dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang umat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada bangsa kita, sehingga kita menjadi orang-orang bertakwa yang kelak akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainum binadhar amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bi adafi bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anal ghala wal waba wal riba wal zina wal zilzala wal mihan ma dhahara min hawa batan wa su'il fitan ma dhahara wa batan min biladi hadha khasah Indonesia anin sa'iri biladil muslimin ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa sil qada wa samatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa nal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wa ajal. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha